Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratal mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas semua itu dan mudah-mudahan kesyukuran kita ini bisa kita wujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang kita lakukan secara istiqomah. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita dengan ganjaran yang terbaik. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan bab yang pertama dari kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan pada bab pendahuluan dan intisari dari buku Minhajul Abidin ini. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan mulai membahas bab yang pertama secara lebih detail, apa yang dimaksudkan oleh penulis yaitu Imam Al-Ghazali dalam menjelaskan tentang bab yang pertama ini, yaitu al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi, tanjakan yang pertama, atau bisa kita pahami juga sebagai rintangan yang pertama, tahapan yang pertama, yaitu aqabatul ilmi, tahapan ilmu. Fa'aqulu wabillahi taufiq ya talibal ikhlas wal ibadah alayka awalan wafaqakallahu bil ilmi fa innahu al qatbu wa alayhi al madar. Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai para pencari ibadah, hendaknya engkau mengawali langkahmu dengan ilmu, karena ilmu itu merupakan pokok dan poros. Wa'lam annal ilma wal ibadata jawharan li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'dil wa'idhin wa nadhiril nadhirin. Dan ketahuilah bahwasannya ilmu dan ibadah itu merupakan dua permata. Jadi sesuatu yang sangat berharga. Ilmu dan ibadah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang untuk kedua hal itu kita bisa melihat dan bisa mendengar bagaimana para penulis itu kemudian menulis kitabnya, para guru mengajar, para penasehat memberikan nasihat, para peneliti melakukan penelitian. Itu semua adalah di dalam rangka untuk menyampaikan tentang dua hal ini, tentang ilmu dan tentang ibadah. Jadi dia menjadi tujuan dari berbagai hal yang dilakukan oleh manusia. Mengajar, menasihati, menulis, meneliti, itu seringkali ini dilakukan di dalam rangka untuk memperoleh dua hal itu, ilmu dan ibadah. Bahkan untuk kedua hal itu pula, bal li ajlihima unzilatul kitab wa ursilat ar-rusul. Bahkan untuk kedua hal itu pula, untuk ilmu dan ibadah, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab dan juga mengutus para rasul. Jadi kitab-kitab suci yang Allah turunkan itu di dalam rangka untuk
mengantarkan kita pada ilmu dan ibadah. Bahkan para nabi juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah dalam rangka untuk mengantarkan kita pada ilmu dan ibadah. Maka kalau dibalik, kira-kira bahasanya, kalaulah tiada ilmu dan ibadah, maka tidak ada nabi dan tidak ada kitab suci. Ini saking pentingnya ya, Imam Al-Ghazali mengingatkan kita saking pentingnya ilmu itu, saking pentingnya ibadah itu. Maka untuk itulah kemudian Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab suci. Bal ajlihima khuliqatis samawat wal ardu wa ma fihinna minal khalq. Dan juga untuk kedua itu pula, untuk ilmu dan untuk ibadah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, ini kalau dibalik juga, andai kan bukan karena ilmu dan ibadah, maka tidak akan ada langit dan bumi. Jadi alam semesta ini tidak akan diciptakan. Keberadaan langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena untuk ilmu dan ibadah. Wa ta'ammala ayataini fi kitabillahi azza wa jalla, ihdahuma qawluhu jalla dzikruhu. Ada dua ayat yang kemudian menjadi penguat hal tersebut ya, argumen itu. Dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah yang menciptakan, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan juga bumi. Yatanazzalul amru bainihin, yang urusan-urusan itu diturunkan di antara keduanya. Ini mondar mandir ya antara langit dan bumi, di mana wahyu diturunkan ke bumi dari langit. Kemudian ibadah dilakukan menuju ke langit. Ini yatanazzalul amru bainihin. Jadi mondar mandir ini urusan kita ini mondar mandir langit dan bumi, bumi dan langit gitu ya. Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir, untuk supaya kalian mengetahui sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma, dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa kafa bi hadhihi al-ayah dalilan 'ala syarafil 'ilmi la siyama 'ilmu tauhid. Dan ayat ini cukuplah bagi kita menjadi dalil, menjadi bukti terkait dengan kemuliaan ilmu. Bahkan terlebih dalam hal ini adalah tentang ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu tsaniyah qaulu jalla min qail, dan ayat yang kedua yang menjadi dalil dari argumen tadi di atas terkait dengan urgensi ilmu, pentingnya ilmu itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Ini terkait dengan urgensi yang kedua, yaitu urgensi ibadah. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau tidak ada ibadah, maka tidak ada jin, tidak ada manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa jin juga punya syariat, ada taklif, ada pembebanan syariat bagi jin, sebagaimana manusia. Jadi jin juga beribadah berarti. Dulu di pesantren saya itu jinnya pintar-pintar, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Ya, ketika di ruqyah ada santri yang kerasukan gitu, di ruqyah itu jinnya malah bilang, ya salah bacaan Qurannya katanya.
Jadi membuat minder yang baca Quran, yang ngeruqyah. Karena yang ngeruqyah santri-santri teman-temannya. Jadi di pesantren kami itu biasa menangani orang yang kerasukan itu sama temannya, jadi kayak mainan itu, Bapak Ibu ya. Soalnya itu kesempatan untuk bisa ngobrol sama jin. Di luar itu kan susah ya. Jadi ada perantara ngobrol, nanti tanya jawab, kamu umurnya berapa? Ada jin yang suaranya itu suara anak kecil. Jadi masih kecil mungkin di kalangan mereka ya. Ketika ditanya umurnya sudah berapa tahun? 300 tahun katanya. Jadi usianya panjang-panjang di kalangan jin. Dan mereka bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Bicaranya bahasa Arab, bahasa Inggris lancar. Ketika ditanya di mana belajarnya bahasa Arab, bahasa Inggris, ya di kelas sama kalian. Jadi ikut. Mungkin di kita juga ada nih ikutan. Samping kanan kiri kita mungkin juga ikutan. Dunianya sama, ya, tempatnya sama. Jadi jin itu juga ada taklif syariahnya ya. Ada pembebanan syariat, mereka juga diwajibkan untuk beribadah. Nah, kalaulah bukan karena ibadah maka tidak ada jin dan manusia. Dan pemahaman lainnya artinya kalau manusia itu tidak beribadah berarti dia tidak menjalankan tugasnya, tidak sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Dan segala sesuatu itu ketika diciptakan itu dengan tujuan, dengan maksud. Kalau di pertemuan yang lalu saya menjelaskan ya, kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk beribadah, dengan maksud untuk beribadah. Seperti halnya kalau ada orang yang membuat televisi, membuat radio, membuat handphone ya, itu dengan maksud-maksud tertentu, dengan tujuan tertentu, ada fungsinya masing-masing. Televisi untuk bisa dilihat, didengar, ada audionya, ada visualnya. Radio tidak bisa dilihat tapi bisa didengar. Jadi kalau ada TV tapi hanya bunyi saja, tidak ada gambarnya, nah itu TV rusak. Radio kita nyalakan tidak keluar suaranya atau kemersek gitu, tidak bisa didengar, juga dia tidak sesuai dengan fungsinya. Itu radio rusak. Handphone meskipun bisa kita setel untuk YouTube ya, bisa untuk bisa untuk searching Google ya, internet, tetapi tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi, berarti dia juga handphone yang rusak. Karena tujuan utama handphone itu sebagai alat komunikasi. Jadi kalau satu produk buatan itu tidak lagi bisa berfungsi sesuai dengan tujuannya, itulah yang kita kemudian kita sebut sebagai barang rusak, atau bahasa lebih kasarnya barang rongsok. Tapi manusia agak berat ya kalau disebut begitu ya. Manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia keluar dari tujuan diciptakannya. Dia menjadi tidak bermakna. Wa kafa bihadhil ayah dalilan ala syarafil ibadah wa luzumul iqbali 'alaiha. Dan ayat ini, ayat surah Az-Zariyat ayat 56 ini menjadi bukti tentang pentingnya, tentang mulianya ibadah. Jadi dua hal tadi itu, ilmu dan ibadah itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jauharan itu, jauhar itu artinya permata. Permata itu maksudnya adalah sesuatu yang dianggap sangat berharga. Fa'zim bi amrayni huma al-maqsud min khalqid darain. Ya. Dan maka muliakanlah kedua hal ini yang menjadi tujuan dari diciptakan darain. Dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Dunia ini diciptakan juga dengan tujuan untuk ilmu dan ibadah. Akhirat juga, kalau tidak ada ibadah, tidak ada ilmu, maka tidak ada akhirat, tidak ada perhitungan, tidak ada hisab. Ya. Apa yang harus dihisab? Apa yang harus dihisab? Tidak ada yang harus dihisab.
binatang yang tidak memiliki akal, tidak ada kewajiban untuk beribadah, maka dia tidak ada hisab di akhirat, tidak ada surga dan neraka. Yang padahal inti dari akhirat itu adalah surga dan neraka. Selebihnya perjalanan mulai dari alam barzakh ya. Setelah kematian itu ada alam barzakh, nanti ada yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, ada yaumul mahsyar dan seterusnya, sampai nanti ujungnya surga dan neraka yang menjadi inti. Nah, kalau tidak ada ibadah, lalu untuk apa ada surga untuk neraka? Karena tidak ada hisab. Seperti binatang atau seperti orang yang tidak berakal itu dia tidak masuk di neraka, tidak masuk di surga, dan tidak ada hisab bagi ciptaan Allah. Nah, maka dunia dan akhirat ini ada karena dua hal ini, karena ada ilmu dan karena ada ibadah. Ibadah sudah barang tentu ya, kita pahami itu, ibadah itulah yang kemudian menjadi nilai nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu justru pangkal dari ibadah itu. Kemarin juga sudah dijelaskan ya, kalau tidak ada ilmu maka tidak ada ibadah. Kita ini menjadi wajib beribadah karena adanya akal, karena adanya pengetahuan. Maka tidak wajib, bahkan tidak ada pembebanan bagi orang yang tidak berakal. Bagi orang-orang gila tidak ada kewajiban untuk sholat, untuk puasa kan. Termasuk juga bagi anak-anak yang dianggap belum sempurna akalnya, tidak ada kewajiban bagi mereka, bagi anak-anak kecil itu untuk melaksanakan ibadah. Ya ada paling latihan-latihan ya. Nah, sehingga dua hal inilah yang menjadi tujuan diciptakannya dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Fahaqqa lil 'abdi alla yashtagila illa bihima wa la yat'aba illa lahuma wa la yanzura illa fihima. Dan sudah sepatutnya bagi seorang hamba untuk tidak menyibukkan diri kecuali dengan keduanya. Tidak sepatutnya bagi seorang hamba untuk menyibukkan dirinya kecuali dengan keduanya. Jadi kita ini diperintahkan sibuk hidup kita ini ya hanya untuk dua itu aja. Cari ilmu dan ibadah. Cari ilmu, ibadah, cari ilmu, ibadah, cari ilmu, ibadah. Kesibukan kita itu, kita berlelah-lelah itu untuk dua hal. Wala yat'aba illa lahuma, dan tidak berlelah-lelah kecuali untuk keduanya, untuk ilmu dan untuk ibadah. Karena ada orang lain yang lelah untuk yang lainnya, untuk cari dunia gitu ya, sampai habis-habisan mencari dunia. Atau ada yang lelah untuk hobi misalnya. Nah, semua itu apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi itu harusnya tidak lebih besar porsinya daripada ilmu dan ibadah kita. Seharusnya menekuni hobi itu ya selingan saja, sesekali waktu saja. Yang suka bersepeda, ngontel gitu ya, silahkan ikut komunitas ngontel. Tapi kan sesekali, nggak seumur hidup kita begitu. Yang suka pelihara burung, ikan atau apapun itu ya, hobi, ya silahkan saja. Asalkan itu tidak lebih prioritas, tidak lebih banyak daripada ilmu dan ibadah. Termasuk juga berikhtiar untuk mencari rizki. Seharusnya itu bukan sesuatu yang menguasai pikiran dan jiwa kita, mendominasi pikiran dan jiwa kita. Seharusnya kita memprioritaskan ilmu dan ibadah melebihi selainnya. Wala yanzura illa fihima, dan tidak berkonsentrasi, tidak terperas pikirannya ya, konsentrasinya illa fihima, kecuali dalam kedua hal. Konsentrasi kita kecuali dalam hal ibadah dan dalam hal ilmu. Wa'lam annama siwahuma minal umuri batil la khaira fihi. Dan ketahuilah bahwasanya selain dari keduanya, selain dari ilmu dan ibadah, minal umuri batil, itu urusan-urusan yang batil ya. Selain ilmu dan ibadah itu urusan batil. La khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Meskipun tentu saja kita perlu memahami bahwa ibadah itu cakupannya luas.
Sehingga kita sebisa mungkin segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan termasuk hal-hal yang barangkali kita anggap sederhana, yang kita anggap remeh, itu harus menjadi bagian daripada ibadah kita. Kalau tidak, itu menjadi sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya. Menjadi tidak ada kebaikan di dalamnya. Olahraga, ya kalau kita niatkan ibadah punya nilai dia. Tapi kalau olahraga hanya untuk kesenangan kita saja, la khaira fi. Tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dimaknai dengan ibadah. Caranya adalah dengan meniatkan untuk ibadah. Pertama, meniatkan untuk ibadah. Jadi nanti ada ibadah. Ada itu hanya kebiasaan saja. Tidur kita itu hanya kebiasaan saja kalau kita tidak niatkan ibadah. Tidur, makan juga menjadi kebutuhan dan kebiasaan kita saja kalau tidak kita niatkan ibadah. Tapi makan juga bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan. Tidur kita bisa menjadi ibadah kalau diniatkan. Nah, bagaimana caranya kita memastikan untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah itu? Ya, memang niat, tetapi untuk menguatkan lagi adalah dengan doa. Mengawali segala aktivitas itu dengan doa. Karena kalau kita berdoa berarti kita secara otomatis meniatkan hal tersebut untuk ibadah. Secara otomatis kita dalam keadaan sadar melakukan itu adalah untuk ibadah. Misalnya kalau tidur nggak doa dulu, ya biasanya kita lupa bahwa itu adalah ibadah, ya tidur aja. Ada nilai ibadahnya jadi nggak ada. Tapi kalau sebelum tidur kita berdoa dulu, ya itu kita menyadari bahwa tidur kita ini kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya, doa tidur. Suka lupa ya. Nah itu yang membedakannya itu. Nanti kalau lupa, nanti kita tidurnya ya tidur biasa gitu. Kebutuhan fisik kita saja. Atau ada doa yang lebih panjang, doa tidur yang lebih panjang. Biasanya ini jarang ada yang hafal. Bismika rabbi wa wada'tu jambi wa bika arfahu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Panjangan ya. Yang pendek aja. Bismillah aja cukup Bu itu. Bismillah. Niat dalam hati itu. Nah, dengan ucapan bismillah saja berarti kita sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Yang paling pendek itu ucapan doa makan. Itu bismillah saja. Bismillah. Kalau dalam hadis ucapan doa makan itu bismillah. Meskipun kita sering diajarkan yang lebih panjang lagi. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Padahal doa makan. Baik. Nah itu doa ya. Doa yang mengawali seluruh aktivitas itu berarti menguatkan niat kita bahwa aktivitas yang kita lakukan itu adalah ibadah. Nah selain itu di luar dari ibadah yang kita lakukan, aktivitas yang tidak diniatkan ibadah itu la khaira fihi, menjadi tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada nilainya gitu, tidak ada pahalanya. Kan menjadi sayang betul ya kalau kemudian kita melakukan sesuatu, banyak hal yang sudah kita lakukan tetapi tidak ada nilainya. Padahal kita punya kesempatan dalam semua amal yang kita lakukan itu kita punya nilai gitu. Makannya punya pahala, tidurnya punya pahala, minumnya punya pahala, bercerminnya punya pahala. Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Misalnya saat kita bercermin, kita berdoa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan bercerminnya kita itu ibadah, dapat pahala. Tapi kalau semua aktivitas kita itu kosong dari niat ibadah, menjadi tidak ada nilainya. Disitulah kerugian kita. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan la khaira fi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Capek kita melakukannya tapi tidak ada nilainya. Kita bisa bayangkan. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa meniatkan setiap detik waktu yang kita lakukan itu ada nilainya. Makanya
Said Qutb itu pernah mengatakan, usia bukanlah bilangan waktu, tapi usia adalah bilangan kesadaran dan prestasi. Usia kita itu bukan bilangan angka-angka, Bapak Ibu sekalian. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, 39 tahun seperti saya. Amin berapa usianya? 24 belum nikah ya, Amin 24 tahun. Pak Klik sudah berapa tahun usianya Pak Klik? Sudah 61 ya, campur 6 gas ya. Atau dimatikan dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Di belakang ada tombol di belakang. Ya, off. Ya. Mudah-mudahan terdengar ya. Baik. Nah, jadi usia kita itu bukan bilangan angka-angka yang hanya kita hitung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 30 tahun, 60 tahun gitu. Tapi mestinya kita mulai menghitung dengan bilangan amal kita. Usia 20 tahun, amal kita yang prestisius itu yang membanggakan itu apa? Ya. Usia 24 tahun, apa amal kita? Nah, misalnya Mas Amin usia 25 tahun menikah. Nah, misalnya gitu. Oh, ada amal di situ. Kebaikan yang menyempurnakan din, menyempurnakan agama. Nanti usia 26 tahun melanjutkan S2 misalnya. Usia 30 tahun selesai S3 misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. 40 tahun sudah bisa berkontribusi untuk masyarakat. Nah, itu bilangan-bilangan amal. Apa amal yang sudah kita bisa hasilkan di dalam kehidupan ini? Termasuk juga yang harian. Hari ini bukan kita hitung dengan angka jam 8, jam 9, jam 10, tetapi kita hitung dengan bilangan amal. Jam 10 kita ngapain gitu. Nah, misalnya sekarang jam 8:30 sampai jam 10 hadir dalam majelis ilmu, satu amal ibadah. Nanti jam 10 misalnya sholat duha, misalnya berikutnya apa lagi tilawah, berikutnya apa lagi sedekah, berikutnya apa lagi sholat, berikutnya apa lagi rawatib, dan seterusnya dan seterusnya. Kita hitung setiap perguliran waktu kita itu dengan bilangan amal, bukan bilangan angka. Dan disitulah pentingnya kita senantiasa fokus. Jadi hari-hari kita itu fokus ibadah apa yang bisa kita lakukan. Maka di situ kata Imam Al-Ghazali sekali lagi, fahaqqa lil 'abdi alla yashtagila illa bihima wa la yat'aba illa lahuma wa la yanzura illa fihima. Ya. Dan hendaklah setiap hamba itu tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan ilmu dan ibadah, tidak melelahkan dirinya kecuali untuk ilmu dan ibadah, dan tidak berkonsentrasi kecuali di dalam ilmu dan ibadah. Wa'lam annama siwahuma minal umuri batil la khaira fihi wa lahun la hasila lahu. Nah, selain keduanya itu, yang pertama adalah tadi batil, ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang kedua adalah lagun, sia-sia, tidak ada hasil, ya, tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Selain keduanya, selain ilmu dan ibadah. Fa idza 'alimta dzalika fa'lam annal 'ilma asyraful jauharaini wa afdaluhuma. Nah, kalau kita sudah memahami hal tersebut, bahwa ibadah dan ilmu itu sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yang karenanya diciptakan langit dan bumi, yang karenanya diciptakan dunia dan akhirat, yang karenanya kemudian para penulis menulis kitab, yang karenanya para guru mengajar, yang karenanya orang yang memberikan nasihatnya, yang karenanya para peneliti melakukan penelitian, yaitu semua adalah di dalam rangka dua hal itu, ilmu dan ibadah. Jadi dia fokus dari segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita sudah memahami hal itu, maka ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya ilmu itu lebih mulia lagi daripada ibadah. Kalau mau ditimbang-timbang, ini dua ini berharga, dua-duanya sangat berharga. Dia menjadi tujuan dari segala sesuatu. Tapi kalau mau ditimbang mana yang lebih berharga, ilmu lebih berharga daripada ibadah.
Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan alim, keutamaan seorang ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah, itu perumpamaannya seperti Rasulullah SAW dengan orang yang paling rendah di antara umatnya. Ini perbandingannya antara Rasulullah dengan orang yang paling rendah derajatnya dari umatnya. Jauh atau tidak, Bapak Ibu? Ya. Ini ada Rasulullah SAW dengan semua kualitas dirinya dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya dari kalangan umatnya. Jauh perbedaannya. Jauh sekali. Ini perumpamaan antara ilmu dan antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Ahli ilmu itu diperumpamakan seperti derajatnya Rasulullah di situ, sedangkan ahli ibadah itu diperumpamakan seperti derajatnya orang yang paling rendah di antara umatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi sangat jauh perbandingannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, nazratun ilal alim ahabu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Memandang seorang ahli ilmu itu, hanya memandang. Rasulullah memandang ahli ilmu itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada beribadah selama setahun yang penuh dengan puasa dan penuh dengan tahajud. Kata Rasulullah, memandang orang yang berilmu itu lebih aku cintai daripada aku beribadah selama 1 tahun yang dipenuhi dengan puasa dan tahajud. Yang mulai Rasulullah lebih suka, lebih senang melihat ada alim, ada ahli ibadah, itu daripada beribadah, ahli ilmu ya, ahli ilmu daripada beribadah selama 1 tahun. Nah, ini tapi jangan dimaknai tekstual ya. Kalau kita melihat ibadahnya Rasulullah luar biasa, tapi saking senangnya kalau Rasulullah melihat ahli ilmu itu, saking senangnya. Apalagi di antara umatnya ada orang yang pintar-pintar, cerdas-cerdas begitu ya. Sangat senang. Kemudian Rasulullah juga bersabda, ala adullukum ala asyrafi ahlil jannah. Apakah kalian suka untuk aku beritahu siapa yang paling mulia di surga nanti? Siapa yang paling mulia di antara ahlul jannah, ahli surga? Siapa yang paling mulianya? Kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, para sahabat menjawab ya, tentu wahai Rasulullah, ingin tahu siapa yang paling mulia di antara ahli surga itu. Rasulullah kemudian menjawab, hum ulama ummati. Mereka adalah ulamanya umatku. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu artinya ahli ilmu. Nanti yang paling mulia di antara penduduk surga itu adalah ahli ilmu. Fabana laka annal ilma asyrafu jauharan minal ibadah. Maka sudah sangat jelas dalam hal ini bahwa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Walakin la budda lil 'abdi minal ibadah ma'al ilmi. Tetapi harus bagi seorang hamba ya, untuk beribadah yang disertai dengan ilmu. Ya, meskipun tadi Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang keutamaan ilmu gitu ya. Terus menjelaskan kepada kita tentang betapa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Meskipun demikian, kata Imam Al-Ghazali, seorang hamba itu harus beribadah yang disertai dengan ilmu, ma'al ilmi di sini. Wa illa kana ilmuhu haba'an mansura. Karena kalau tidak demikian, ilmunya menjadi seperti debu yang berhamburan, sia-sia. Ilmunya menjadi sia-sia. Ya.
dia berilmu tapi tidak beribadah, ya untuk apa? Karena sesungguhnya ilmu itu mengantarkan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman dia itu, akal yang Allah berikan itu dia instrumen, ya. Akal itu instrumen, ilmu itu instrumen yang sebetulnya nanti akhirnya tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya ilmu saja dia tahu tetapi tidak melaksanakan, yang menjadi haba'an mantsura. Tidak bernilai, tidak berguna, dia sia-sia. Fa innal ilma bimanzilati syajarah wal ibadah bimanzilati thamrah. Ya, bimanzilati thamratun min thamaratiha. Karena sesungguhnya ilmu itu kedudukannya seperti pohon. Ilmu itu kedudukannya seperti pohon dan ibadah kedudukannya seperti buah. Di antara buah-buah yang banyak. Di sini salah satu buah saja. Ibadah itu salah satu buah. Tapi ilmu itu bisa membuahkan banyak hal sebetulnya. Ya. Di antaranya juga misalnya mencari rezeki, ya. Ya, kalau mau dibedakan mencari rezeki juga aslinya bagian daripada ibadah, ya. Kalau kita niatkan ibadah juga ibadah. Tapi misalnya mau kalau kita urai apa saja buah dari ilmu itu, ya banyak sekali. Nah, di antaranya ibadah. Ibadah itu buah dari ilmu. Mencari rezeki kita bisa kerja, ya. Itu juga karena adanya ilmu. Nah, ilmu itu adalah pohon, sedangkan ibadah adalah buahnya. Fasyarfu lisyajarati idhiyal aslu walakin al-intifa innama yahsulu bithamratiha. Kemuliaan tetap ada pada pohonnya karena dia merupakan asalnya. Tetap saja yang mulia itu pohonnya, tetapi nanti manfaatnya akan dirasakan, hanya akan dirasakan kalau sudah ada buahnya. Jadi tidak akan ada buah kalau tidak ada pohon. Sehingga buah itu asalnya dari pohon, sehingga yang tetap yang mulia, yang lebih mulia itu adalah pohonnya, tetapi nanti pohon ini jadi kurang maknanya kalau tidak ada buahnya, nggak ada manfaatnya. Nah, cuma menghasilkan daun-daun yang jatuh yang tiap pagi kita sapu, ya, ngotori pekarangan rumah kita, tapi tidak berbuah. Bapak Ibu kalau punya pohon mangga di depan rumah nggak pernah berbuah, dulu atau tidak, Pak? Kecewa nggak itu? Ini kapan berbuahnya? Dulu di sini pohon mangga semua nih. Di sini di samping sini ada pohon mangga, di sini juga ada pohon mangga. Itu akhirnya kami tebang pohonnya. Kenapa? Karena setiap kali berbuah itu kita nggak pernah kebagian, karena kena hama terus. Jadi buahnya tuh jatuh-jatuh sudah busuk-busuk gitu, karena mungkin kami juga nggak merawatnya, ya. Harusnya mungkin disemprot pestisida gitu, ya. Jadi kita nggak pernah mencicipi, itu nggak pernah, sama sekali satu buah pun tidak pernah. Akhirnya sudah tebang saja, hamanya jadi kemana-mana, ya putih-putih itu jadi masuk ke rumah juga kadang-kadang. Daun-daunnya jatuh banyak, buahnya tidak kita rasakan gitu. Nah, itu seperti orang punya ilmu tapi tidak beribadah. Ya ada pohonnya tapi buahnya tidak ada. Jadi tidak terlalu banyak manfaatnya. Tidak terasa kenikmatannya. Fa idzan la budda lil 'abdi ay yakuna lahu min kilal amrayni hazun wa nasib. Ya, sehingga setiap hamba harus memiliki keduanya, tetap harus memiliki keduanya, ilmu dan ibadah. Meskipun sekali lagi kalau ditimbang-timbang mana yang lebih mulia, ilmu lebih mulia, tapi ibadah tentu harus dilakukan karena itu menjadi tujuan juga dari kita mencari ilmu. Walihada qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dan oleh sebab itulah kemudian Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in, ya, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah wa utlubu hadhil ibadah talaban la yadurru bil ilmi. Carilah ilmu yang tidak merusak ibadah kita, dan carilah ibadah yang tidak merusak ilmu kita.
Carilah ilmu yang tidak merusak ibadah kita, dan carilah ibadah yang tidak merusak ilmu kita. Cari ilmu yang tidak merusak ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada ilmu yang bisa merusak? Banyak. Ilmu yang bisa merusak itu banyak. Nah ini nanti kalau kita berbicara tentang tingkatan-tingkatan ilmu, maka sebetulnya kita sangat butuh perhatian terhadap tingkatan-tingkatan ilmu ini. Jadi al-ilmu darajat, ilmu itu berderajat. Ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatan. Nah ini juga menjadi muhasabah bagi kita, evaluasi bagi kita. Selama ini kita sudah tepat atau belum di dalam menempatkan ilmu itu sesuai dengan tahapannya gitu. Jadi sebetulnya ilmu itu ada prioritas-prioritasnya. Atau kita mulai dari hukumnya dulu. Ada ilmu yang wajib dipelajari. Ada ilmu yang sunnah atau boleh dipelajari. Ada ilmu yang makruh untuk dipelajari, ada ilmu yang haram dipelajari. Ada ilmu yang wajib dipelajari. Nah, ilmu yang wajib dipelajari ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita. Itu wajib dipelajari. Kalau Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu menyebutnya sebagai ilmul hal. Ilmul hal. Itu wajib dipelajari. Ilmu ini wajib dipelajari karena dia berkaitan dengan kewajiban kita. Misalnya sholat. Sholat itu wajib bagi kita, maka ilmu tentang sholat wajib dipelajari. Jika kita tidak mempelajarinya, bisa terjerumus pada dosa kita. Gak pernah belajar ilmu sholat. Karena apa? Karena kalau kita tidak belajar ilmu sholat, bisa jadi sholat kita menjadi rusak, menjadi berkurang nilainya, atau bahkan bisa tidak sah, tidak diterima sholat. Nah itu ilmu hal. Puasa juga begitu. Puasa itu wajib bagi semua kita, maka ilmu untuk mempelajari puasa menjadi wajib hukumnya. Ya. Atau ilmu yang berkaitan dengan tugas keduniaan kita. Misalnya seorang pedagang, maka dia wajib untuk mempelajari fiqh tijarah, misalnya fikih jual beli. Tapi tidak wajib untuk yang bekerja di luar itu. Ya, tapi pedagang wajib mempelajari fikih jual beli. Seorang dokter wajib mempelajari fikih tentang kedokteran. Seorang pebisnis wajib mempelajari fikih tentang bisnis. Ya. Seorang pendidik, guru wajib mempelajari tentang fikih tarbiyah, fikih mendidik, fikih mentarbiyah, mendidik. Ya. Agar menjadi sempurna tugas-tugasnya itu, dia bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Ya. Nah itu ilmu yang wajib dipelajari. Jadi ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita, baik yang sifatnya mahdhah, ya, kepada Allah langsung, ataupun kewajiban kita di tengah-tengah masyarakat. Apa tugas kita yang utama? Ada yang boleh, ya, yang boleh itu ya matematika boleh dipelajari, gitu. Atau nanti bisa naik hukumnya menjadi menjadi muakkadah, ya, sunnah muakkadah, atau bahkan menjadi fardu ain kalau misalnya di situ tidak ada yang ahli matematika. Nah, jadi fardu kifayah, ya. Atau bisa jadi fardu ain juga kalau memang di posisi tertentu, ya. Nah, tapi biologi, ya, apalagi kesenian, ya, dan sebagainya itu boleh dipelajari. Tapi sekarang yang sudah kuliah di jurusan-jurusan tertentu menjadi wajib dipelajari karena dia tugasnya di situ. Mbak Umi kuliah di matematika, wajib hukumnya mempelajari matematika. Ya. Karena dia tugasnya sebagai mahasiswi jurusan matematika. Gitu. Bisa jadi wajib dia. Kalau enggak dipelajari, dosa. Nah, kalau enggak dipelajari, dosa. Itu boleh. Yang nggak boleh itu ilmu sihir misalnya, itu nggak boleh. Ilmu sihir, ilmu untuk menipu orang nggak boleh juga. Nah, jadi banyak juga ilmu yang bisa merusak, juga ada. Ya termasuk ilmu itu bisa merusak kalau kita tidak memperhatikan strukturnya, itu bisa merusak ilmu itu.
harusnya bertahap mempelajari sesuatu itu, harusnya bertahap. Makanya dahulu para ulama sebetulnya memberikan contoh kepada kita betapa ilmu itu diawali dengan sesuatu yang mendasar, yang pokok. Ilmu yang pertama kali dipelajari oleh para ulama apa, Bapak Ibu? Yang pertama, sejak dari kecil mereka diajari oleh orang tuanya, kemudian dilanjutkan oleh guru-gurunya, Al-Quran. Al-Quran, kalau bidang studi gitu ya, Al-Quran, bidang studi Al-Quran itu yang pertama kali oleh orang tuanya diajari untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, mulai kemudian dirangkai ya, kemudian mulai bisa membacanya, setelah itu menghafalnya, satu ayat demi satu ayat, satu surat demi satu surat, satu juz demi satu juz, terus begitu. Kemudian mempelajari tafsirnya, belajar kepada para guru. Kalau dulu kan para ulama itu belajar tidak di sekolah-sekolah klasikal formal gitu ya, di halakoh. Jadi halakoh itu seorang syekh, seorang guru misalnya punya majelis, dia tinggal duduk saja, nanti orang berdatangan untuk belajar. Nanti di pojokan sana ada fikih, pojokan sana ada akidah, pojokan sana ada sirah nabawiyah. Jadi orang tinggal mau belajar apa hari ini, tinggal datang saja ke majelisnya. Hari ini mau belajar fikih, di sana ustadznya datang ke sana. Dan tidak mengenal waktu ya. Jadi mau selama-lamanya nggak apa-apa. Kalau sekarang Mbak Umi kalau nggak segera lulus ya. Jadi sekarang sekolah dibatasi ya. Dibatasi harus sekian tahun. Kalau dulu ya sepuas-puasnya, kalau dia merasa belum diperas habis ilmu gurunya itu ya dia tidak akan beranjak dari majelis itu. Pokoknya di situ terus. Sampai ilmu gurunya habis ya, sama dia sudah merasa puas dengan ilmu gurunya, dia akan berpindah ke guru yang lain terus gitu. Ya. Quran dulu. Terus yang kedua mereka belajar hadis. Hadis include dengan sirah nabawiyah. Hadis. Yang berikutnya yang ketiga adalah fikih. Fikih yang mereka pelajari. Sejak dari kecil, dari anak-anak terus begitu. Nah setelah itu barulah pelajaran-pelajaran yang mengembangkan logika mereka ya, matematika ya, nanti begitu seterusnya ada geografi, astronomi dan sebagainya. Nah sehingga bangunan keilmuan, struktur keilmuannya itu kokoh karena pondasinya kuat. Pondasinya kuat ya. Fikihnya sudah punya, akidahnya sudah punya, Qurannya sudah punya, hadisnya sudah punya. Mereka nanti anak-anak itu mau mempelajari apapun menjadi tidak khawatir kita. Menjadi tidak khawatir. Mau mempelajari apapun tidak akan merusak dia karena insya Allah pondasinya kuat. Ya, struktur bangunan keilmuannya kokoh. Gitu. Nah, kita bayangkan kalau pondasi rumah itu rapuh, itu kan bangunannya mengkhawatirkan dia. Bisa rusak, bisa cepat roboh. Nah, itulah yang terjadi barangkali dalam struktur keilmuan kebanyakan dari kita, ya, termasuk saya bisa jadi ya. Menjadi rapuh, menjadi tidak kokoh. Nah, kita seringkali melihat orang banyak belajar itu dengan cara tergesa-gesa, tidak sabar, melompat dia. Yang ini belum, yang dasarnya belum, tapi dia langsung melompat ke tahapan berikutnya. Belajar Qurannya belum, belajar hadisnya belum, belajar fikihnya belum, langsung belajar matematika. Kena lagi. Biar cepat lulus. Langsung belajar yang lainnya gitu. Padahal dia Al-Quran belum belajar, hadis belum belajar, fikih belum belajar. Nah inilah yang banyak terjadi. Nah ini kalau kita umpamakan orang yang melompat itu, ini kan tahapan-tahapan gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu seperti kita meniti anak tangga. Seperti meniti anak tangga begini. Nah misalnya di sini anak tangga pertama Quran, hadis, fikih gitu. Terus naik nanti semakin banyak yang dipelajari. Ya. Nah ada orang yang kemudian dia lompat langsung sini. Ya, lompat langsung. Ini kalau kita bayangkan kalau orang lompat apa
nyampe, kalaupun nyampe mungkin cedera ya. Lompat, ada anak tangga kita langsung lompat ke anak tangga yang kelima gitu. Kalau kita atlet sih nggak apa-apa gitu. Kita bukan atlet yang suka terlatih lompat-lompat gitu. Nah, jadi lompat dia langsung cedera, dia keseleo kakinya. Keseleo kakinya. Nah itu kalau kita lompatnya pakai kaki. Kalau dalam ilmu kan kita pakai akal ini. Jadi yang keseleo apanya Bapak Ibu? Akalnya keseleo. Akalnya keseleo. Makanya banyak orang belajar tapi kita lihat kok cara berpikirnya rusak gitu. Kalau ngomongnya rusak, nggak benar gitu. Cara berperilakunya tidak benar, padahal dia sekolah, padahal dia berpendidikan. Kenapa? Ada yang salah dalam struktur berpikirnya. Nah, ada yang salah dalam struktur berpikirnya. Dan struktur berpikir itu akan mempengaruhi struktur perilaku. Kalau cara berpikirnya benar, insya Allah perilakunya benar. Kalau cara berpikirnya salah, itulah yang membuat kita berperilaku salah. Nah, maka sangat menentukan. Belajar kita itu sangat menentukan. Dari mana dulu kita belajar. Nah, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. Ya, termasuk saya juga orang yang ketika belajar pertama kali itu ya belajar yang lain-lain gitu sebelum mempelajari fikih, mempelajari akidah gitu. Dulu kan kita di SD begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kecuali yang sekarang anak-anak sekarang nih alhamdulillah nih, generasi anak-anak kita itu, cucu-cucu Bapak Ibu, nah itu sudah banyak mendapatkan sentuhan-sentuhan ilmu dasar ilmu pokok sekarang. Sekolahnya di sekolah Islam, TK Islam, bahkan PAUD bahkan sampai dan juga orang tuanya sekarang kesadarannya sudah baik ya, orang tuanya. Jadi sejak kecil bahkan yang sudah ada pendidikan dalam rahim itu sudah dididik, diperdengarkan Al-Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. Sehingga seharusnya anak-anak kita itu lebih baik daripada kita ya, seharusnya. Itu yang selalu kita pesankan pada anak-anak kita, nak, kamu harus lebih baik daripada ayah, daripada ibu. Walam istaqara annahu la budda lil 'abdi minhuma jami'an fal ilmu aula bitaqdimi la mahalata. Dan kalau sudah jelas segala sesuatunya tadi yang dipaparkan itu bahwa keduanya itu memiliki keutamaan, memiliki nilai yang berharga, ilmu dan ibadah, maka kita perlu memahami bahwa ilmu itu lebih prioritas ya. Dan tidak bisa lagi disangkal ilmu itu adalah yang lebih utama. Di annahul aslu wal dalil, karena ilmu itu adalah asalnya, pokoknya dia. Keberadaan ibadah itu kan ada akal, kan ada ilmu. Wad dalil dan petunjuk. Petunjuk itu artinya ya yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, dari sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu itu adalah imamnya amal dan amal adalah pengikutnya. Ilmu itu adalah imam, dia yang diikuti, yang terdepan dia, sedangkan amal adalah yang mengikuti. Setelah ilmu baru amal. Setelah ilmu baru amal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai awal dari pembahasan bab pertama ya. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang keutamaan ilmu, betapa besarnya, berharganya ilmu itu, bahkan kalau tadi diperbandingkan dengan ahli ibadah saja. Tapi ini yang dimaksudkan ahli ibadah yang ibadah tanpa ilmu ya. Ini ada orang alim, di sini ada orang beribadah tapi ibadahnya tanpa ilmu. Ya, kalau ibadah disertai dengan ilmu itu sudah sempurna, memang begitu seharusnya. Yang dimaksudkan adalah orang yang ibadah saja tapi tidak banyak ilmunya. Di sisi lain ada yang alim. Mana yang lebih utama? Kata Rasulullah, yang alim, yang ahli ilmu. Karena ilmu itu kalau kembali pada pembahasan sebelumnya itu Al-Ghazali mengumpamakan sebagai nur. Ilmu itu adalah
Nur. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu menerangi dalam kegelapan kita, yang membuat jalan kita menjadi jelas kemana kita harus melangkah. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di sini juga adalah bagian daripada ikhtiar untuk mencari ilmu, untuk menjaga cahaya kita supaya kita ini terus bisa berjalan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa yang kita lakukan, kemana kita harus melangkah dengan adanya ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Besok kita masih akan membahas tentang masih bab ilmu ya, ini cukup panjang bab ilmu ini. 4 lembar ya, jadi 8 halaman. Nah, besok kita akan menjelaskan penjelasan Imam Al-Ghazali terkait dengan mengapa ilmu lebih dahulu gitu. Mengapa ilmu lebih utama. Ada 2 poin di situ yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Insyaallah kita bahas pekan depan. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Tika, saya wakil MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.